Aduh, Tang Yiyi, kamu sudah gila? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tang Ching, kamu jangan memfitnah orang sembarangan. Kamu sendiri ceroboh. Kenapa menyalahkanku? Tang Yiyi, jangan keterlaluan. Mengapa kamu memegang perutmu? Jangan-jangan kamu mengira kamu dan kakak Tianci tidur di ranjang yang sama lalu bisa hamil begitu saja? Suamiku, kenapa kamu memanggilnya begitu mesra? Kamu tidak tahu malu? Tang Ching, bagaimana caramu bicara? Nona Tang Yiyi adalah VIP kami yang terhormat. Orang rendahan sepertimu, beraninya bicara begitu padanya. Gajimu bulan ini akan dipotong semua. Nona Tang, silakan masuk. Apakah ada permintaan khusus untuk belanjaan kali ini? Kami, Lishang Group, terhadap tamu terhormat seperti Anda, selalu menuruti semua permintaan. Selalu menuruti semua permintaan. Oh, kalau begitu hari ini, aku ingin dia yang melayaniku. Wah, itu benar-benar keberuntungannya. Terima kasih. Terima kasih. Astaga, bukankah ini Nyonya Muda keluarga Chen? Apa Anda perlu bantuan saya? Nyonya muda keluarga Chen apa? Dengar-dengar dulu, ia mati-matian menikah dengan tuan muda keluarga Chen. Entah taktik apa yang digunakannya. Kalau tidak, keluarga Chen, mana mungkin tertarik padanya. Kau bilang, kenapa sudah menikah selama ini, tapi tidak bisa punya anak satupun? Hahaha. Ini masalahmu? Atau masalah tuan muda sulung keluarga Chen? Jangan menghina orang. Saya dan Tianqi bersama karena kami benar-benar saling mencintai. Berani mendorongku? Aku sudah lama muak melihatmu. Dia bukan orang yang bisa kalian sentuh sesuka hati. Nona besar. Gila ya. Di mana kamu menemukan pemeran figuran seperti ini? Dia nona muda, jangan bercanda. Hahaha. Kemari, bawa pergi kedua wanita kurang ajar ini. Rongcheng tidak akan lagi menjadi tempat bagi kalian untuk berdiri. Maafkan saya, Nona muda, saya datang terlambat. Kali ini keluarga Tang datang ke Rongcheng untuk mengembangkan proyek baru. Kepala keluarga secara khusus meminta saya untuk melihat bagaimana keadaan Nona muda. Ayahku memang tega, meninggalkanku di sini selama lebih dari 3 tahun, memaksaku menjadi seorang sales, diremehkan oleh keluarga Chen, dan membuat Tianqi kehilangan muka. Menurutmu bagaimana keadaanku? Kepala keluarga sebenarnya masih menyayangimu. Kali ini, dia secara khusus memintaku membawa token keluarga Tang dari Haicheng, serta kartu hitam tanpa batas ini. Selama Nona muda bisa menjalankan proyek ini dengan baik, nantinya Anda bisa mewarisi semua yang dimiliki keluarga Tang. Baik, saya pasti akan membuktikan kepada ayah. Pilihan saya tidak akan salah. Dengan semua ini, saya ingin melihat bagaimana keluarga Chen akan mencoba memisahkan saya dan Tianqi lagi. Tang Ching, apa kamu sudah tidak ingin bekerja lagi? Apakah ruangan direktur utama adalah tempat yang bisa kamu masuki sesukamu? Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas. Apa ini? Minggir dari hadapanku, Nona Tang. Dia adalah tamu yang sangat terhormat. Jangan sampai kamu mengabaikannya. Nona Tang, ini adalah tanda pengenal dari keluarga Tang Haicheng. Nona Tang, mohon simpan ini baik-baik. Saya ingin Lisheng dikosongkan, dan seluruh keluarga Chen memesan seluruh tempat untuk bersenang-senang. Untuk uangnya, catat di kartu ini. Baik, Ini adalah kartu edisi terbatas yang hanya ada 5 di seluruh dunia. serahkan masalah ini padaku. Anda tidak perlu khawatir. Nona Tang, masalah ini akan saya tangani sepenuhnya. Tianqi, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Bicara apa? Apa kamu tidak lihat kami sedang membicarakan hal penting? Minggir dulu. Ayah, Ibu, kali ini aku ingin memilih gaun rancangan terbaru yang paling eksklusif untuk menghadiri pesta ini. Untuk apa kamu berdandan begitu mencolok? Seharusnya, aku yang bersiap-siap dengan baik. Karena nanti akan ada para tokoh penting bisnis. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk perusahaan Chen memperluas koneksi. Kalau begitu, aku juga harus mencari suami kaya. Kalian tahu tidak apa itu pernikahan bisnis? Kalian kira semua sepertimu, mencari orang bodoh yang tidak ada gunanya bagi keluarga Chen? Setiap hari memakai seragam, norak dan jelek. Halo, saya adalah manajer umum Laisheng Mall, Ye Sheng. Nona Tang sudah memesan seluruh tempat, silakan Anda dan seluruh keluarga datang besok untuk berbelanja dan nikmati layanan VIP eksklusif. Mohon agar Direktur Chen pasti datang. Ayah, ekspresi apa itu?
Direktur Y dari Laisheng Mall bilang Nona Tang mengundang seluruh keluarga kami besok datang untuk berbelanja di sana. Ayah, apakah maksudmu Lixing? Benarkah itu? Bapak Ye sendiri yang menelepon kan? Mana mungkin bohong? Nona Tang yang mana? Tentu saja Tang Yi. Yi ini selalu menyukai Tianci kita. Sayangnya, Ibu, sebenarnya apa? Memang apa hubungannya denganmu? Oh, anakku, telepon terima kasih, tetap harus dilakukan. Ya. Ah, Yi, ini Bibi Chenmu. Terima kasih sudah membuking seluruh Lixing dan juga mengundang seluruh keluarga kami berbelanja. Sungguh perhatian. Bibi Chen, maksud Bibi? Bibi tahu kok, berbuat baik tidak perlu diumbar. Tapi Bapak Ye sendiri sudah menelepon dan mengatakan bahwa ini adalah pengaturan Nona Tang yang cermat. Jadi itu pasti kamu kan? Jangan terlalu rendah hati ya. Booking Lixing, bukanlah jumlah yang kecil. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jangan-jangan Bapak Ye ingin dari keluarga Tang, dengan sengaja ingin menyenangkan aku. Pasti begitu. Bibi, saya berpikir, pesta ini, kakak Tianci juga perlu mempersiapkannya kan? Jadi sekalian saja. Besok kamu harus datang juga ya. Baik, Bibi. Halo, Ayah. Tadi Bapak Wang menelpon saya. Dia bilang, dia cukup puas denganmu, dan bertanya kapan bisa berkencan lagi. Ayah tenang saja. Saya pasti akan mencarikan Ayah, pria baik yang Ayah inginkan. Tianqi, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Malam ini aku juga tidak akan membiarkanmu masuk kamar untuk tidur. Kamu tidur saja di ruang kerja. Aku tidak ingin membicarakan itu. Aku tahu, selama ini aku sudah mempermalukanmu, dan tidak bisa membantumu sama sekali. Sudah, cukup. Besok kalau kamu tidak muncul, aku sudah sangat bersyukur. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu berlutut melayani orang. Itu benar-benar membuatku merasa sangat malu. Tianqi, besok aku pasti akan membuatmu melihat diriku yang berbeda. Kamu tahu berapa harga baju saya ini? Beri saya 50.000 rupiah, lalu ingin menyingkirkan saya begitu saja. Apa kamu pikir saya mudah digertak? Maafkan saya benar-benar tidak punya uang lagi. Tidak punya uang? Kalau begitu berlututlah dan minta maaf pada saya. Berapa uang ini? Saya yang akan membayarnya untuknya. Baju saya ini, di Binatu, setidaknya harganya 150.000 rupiah. Lebih baik memaafkan kesalahan orang lain. Nona, uang ini? Bagaimana saya bisa mengembalikannya padamu? Maaf, tempat ini hari ini telah disewa oleh Nona Tang. Kalian tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk? Nona Tang menyewa tempat, itu hanya untuk mengundang kami berbelanja. Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Maaf, saya hanya melayani Nona Tang. Ada apa? Nona Tang, tolong tunjukkan kartu hitam Anda. Kakak Yiyi, cepat keluarkan kartu hitam edisi terbatasmu untuk ditunjukkan padanya. Jangan biarkan penjaga pintu rendahan ini meremehkan orang. Meng, saya tidak membawa kartu hitam hari ini. Kamu tidak membawanya, atau memang tidak punya sama sekali? Aku sudah bilang padamu, jangan datang hari ini. Tang King, Tianqi, Nona Tang mengundang keluarga Chen. Kau tidak bermarga Chen. Tianqi, aku yang memesan tempat ini hari ini. Apa kau tidak waras? Kau hanya seorang penjual. Dengan apa kau bisa memesan tempat ini? Lihat, aku punya kartu hitam. Kartu hitammu itu palsu. Siapa yang kau bohongi? Kau, Kelihatannya kau juga tidak waras. Lebih baik langsung panggil saja Tuan Ye kalian kemari. Tuan Ye sedang ada urusan. Karena mereka semua bermarga Tang, biarkan saja mereka masuk. Kalau sampai salah, aku tidak sanggup menanggung akibatnya. Kalau begitu, silakan masuk. Kakak Tianci, aku akan menemanimu memilih baju. Segala sesuatu di sini hari ini sudah disiapkan dengan cermat oleh Nona Tang untuk semuanya. Ya Tuhan, ini model baru yang baru keluar minggu lalu. List yang sudah punya, benar-benar pantas menjadi Rongcheng pusat perbelanjaan paling top. Semua yang ada di sini hari ini telah dipersiapkan dengan cermat oleh Nona Tang untuk Anda semua. Saya permisi dulu.
Silakan menikmati waktu Anda. Kakak Yiyi, Anda sungguh hebat. Tidak seperti beberapa orang. Alangkah baiknya jika Anda adalah kakak ipar saya. Selama kalian senang, berapapun usaha yang saya keluarkan, semuanya sepadan. Tang Yiyi, kamu benar-benar tidak punya malu. Berani-beraninya kamu bilang semua ini kamu yang siapkan. Hentikan. Apa kamu tidak punya sopan santun? Jadi ini semua, bukan Yiyi yang siapkan? Apa jangan-jangan kamu yang siapkan? Lihatlah, penampilanmu yang serba kekurangan itu. Kamu menikah dengan Tianci kami. Sudah bertahun-tahun, apa kamu memberinya uang? Atau memberinya kekuasaan? Jika diceritakan, siapa yang akan percaya? Kamu. Aduh, sakit sekali. Cepat lihat apa sudah memerah. Tang Qing, kamu benar-benar wanita kasar. Kenapa kamu masih main tangan? Tang Yiyi, lepaskan suamiku. Lepaskan. Cukup Tangking, jika masih membuat keributan, pergi dari sini. Lepaskan aku. Cukup Tangking, jika masih berulah keluar dari sini. Tianqi, kamu berani menindas aku demi wanita itu. Bagaimana ini bisa disebut menindas? Tang Qing, sebagai menantu keluarga Chen, tingkah lakumu tidak pantas. Sepertinya kamu harus diberi pelajaran keluarga. Hentikan semuanya. Istriku sendiri, aku yang akan mengajarinya. Sudah kubilang padamu, agar kamu tidak datang hari ini. Tangking, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Kalian benar-benar berani sekali. Berani bersikap tidak sopan terhadap nona besar kami. Pria asing dari mana ini? Tang Qing? Jangan-jangan ini kekasih gelapmu di luar ya? Hei, jangan tidak sopan. Bapak ini, saya merasa familiar. Maaf, Anda ini siapa? Nama saya Zeng. Saya adalah kepala pelayan keluarga Tang. Kepala pelayan keluarga Tang? Kenapa aku tidak mengenalmu? Keluarga Tang yang mana maksudmu? Saya adalah keluarga Tang dari Haicheng. Keluarga Tang dari Haicheng. Jangan-jangan kamu ingin mengatakan dia adalah nona besar keluarga Tang dari Haicheng? Sudah? Memalukan sekali, ya. Tang Qing, kalau begitu, kemarilah. Berlututlah di depan Yiyi dan minta maaf. Kalau tidak, pergi. Betul, cepat pergi. Tianci, kamu juga ingin aku pergi? Baiklah. Aku akan membuat kalian menyesal. Nona Tang, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menanganinya dengan baik. Suruh orang-orang di sana, usir semuanya. Baik. Ayo. Silakan kalian segera tinggalkan Li Xiang. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Apa kalian tahu siapa kami? Namun Tuan Ye sendiri yang mengundang kami datang. Justru Tuan Ye yang memerintahkan kalian untuk pergi. Silakan. Apakah keluarga Ye tidak ingin berbisnis di Rongcheng lagi? Cuma kalian. Keamanan. Tolong minta mereka keluar. Sudah. Ayo pergi saja. Sungguh sial. Tangking, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa masih di sini? Tidak perlu kamu khawatir. Aku mau semua sepatu ini. Berapa harganya? 280.000, 8.888. Tuan Zeng, bayar. Baik. Sepatu-sepatu ini semuanya edisi terbatas. Tidak murah loh. Sudah selesai, hati-hati di jalan. Oh, baik. Kak, kenapa dia begitu kaya? Membeli semua barang ini? Jangan-jangan dia mencuri uang keluarga Chen kita? Tianqi, masalah ini, kamu pulang dan selidiki baik-baik. Kak Tianci, jangan marah lagi. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang dulu? Ini, Bibi, Aku dan ayahmu, serta Meng, ingin berkeliling sebentar lagi, pulang agak malam. Kamu, biarkan saja Yiyi mengantarmu pulang dulu. entahlah, Nona Yiyi. Bersediakah pulang bersamaku? menyebalkan. Kamu panggil saja aku Yiyi.
Entahlah, apakah aku bisa bertemu dengan gadis baik hati itu? Nona besar, hadiah yang ingin Anda berikan kepada Tuan Muda Chen sudah saya temukan, bernilai 1 miliar rupiah. Bagus. Tianqi pasti akan senang. Pelayan Zeng, satukan hadiah itu dengan undangan pesta keluarga Tang. Saya akan memberikannya kepada Tianqi nanti. Baik, Nona, namun mohon maaf jika saya lancang, Nona besar. Tuan Chen, terlalu berlebihan terhadap Anda. Bagaimanapun juga, saya tidak akan menyalahkannya. Bagaimanapun, utang nyawa harus dibayar seumur hidup. Tersisa 3 hari lagi untuk tanggal pembayaran, tetapi penjualan bulan ini masih kurang sedikit. Jika tidak mencapai target, aku tidak akan mendapatkan komisi. Bagaimana ini? Siapa itu? Pemilik rumah. Kak Liu, kenapa Anda kemari? Ini belum waktunya bayar sewa kan? Rumah ini tidak bisa disewa lagi, akan digusur, cepat cari rumah lain dan pindah. Kakak Tianqi, aku pergi dulu ya. Kamu rela pergi? Menyebalkan, sudah tahu kok masih bertanya. Tianqi, saya sudah pulang. Lihatlah, hadiah apa yang kubawakan untukmu. Tianqi, Tianqi, apakah kamu di dalam? Tianqi, Tianqi, bukalah pintu, Tianqi. Buka pintunya. Bukalah pintu, Tianqi. Ada apa denganmu? Mengapa kau bertingkah seperti ini? Siapa yang ada di dalam? Apakah itu Tang Yi? Biarkan aku masuk. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa kau merasa bersalah, Chen Tianqi? Mengapa kami harus merasa bersalah? Apa yang membuat kami harus merasa bersalah? Kalian berdua sedang apa di dalam? Memangnya kami bisa melakukan apa? Tentu saja membicarakan pekerjaan. Tianqi, katakan. Sekarang bahkan tidak berani bicara, ya? Kenapa kamu jadi begini sekarang? Dulu waktu kecil kamu jelas-jelas begitu baik, bahkan pernah menyelamatkanku. Sekarang kamu kenapa? Tunggu sebentar. Kapan aku pernah menyelamatkanmu? Astaga, jangan mengarang cerita romansa masa kecil ya. Kamu bilang apa? Kamu bilang tidak pernah menyelamatkanku? Dulu waktu kecil aku jelas-jelas nakal. Baik. Apa-apaan ini? Ibuku dulu tidak pernah mengizinkanku bermain di pantai. Lagi pula, aku selalu ditemani pengawal. Setiap kali keluar, kalau harus menyelamatkan orang, bukan giliranku yang menyelamatkan kan? Kak Tianqi, kamu tidak perlu menjelaskan padanya. Menurutku dia hanya orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Tang Yi, kamu bicara apa? Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, ya? Tang Qing, kamu gila. Ya, kamu pikir kamu siapa? Berisik sekali. Ada apa ini? Tang Qing, kamu gila ya? Aku kasih tahu ya. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa teriak-teriak begitu? Bibi harus membela saya. Saya dan kakak Tianqi sedang membicarakan urusan pekerjaan. Dia malah memfitnah saya. Saya bilang ya kepada Anda, kalau nama baik saya hancur, keluarga Tang kami tidak akan tinggal diam. Dasar perempuan tidak tahu diri, kamu masih berani mencelakai keluarga Chen kami? Kakak, wanita seperti ini, kurasa lebih baik tidak usah, langsung cerai saja. Baiklah. Anggap saja selama beberapa tahun ini, masa mudaku sia-sia. Chen Tianqi, kita cerai.
Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan membuat keluarga Chen lenyap sepenuhnya di Rongcheng. Kepala pelayan Zeng, tolong selidiki latar belakang keluarga Chen di Rongcheng. Dan, apakah mereka masih punya anak laki-laki yang seumuran denganku? Baik, Meskipun aku sudah berpisah dengan Chen Tianqi, tapi bagaimanapun juga, kami sudah bersama begitu lama. Berpura-pura tidak sedih itu bohong. Nona, minum sendiri untuk meredakan kesedihan. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda sedih? Wajahmu terlalu jelek. Aku tidak bisa memberitahumu. Nona cantik, pertemuan ini adalah takdir, aku akan bersulang untukmu. Minumlah segelas ini, semua masalah akan hilang. Semua masalah akan hilang. Hanya karena ucapanmu ini, semua masalah akan hilang. Aku akan minum bersamamu. Bersulang. Maaf, maafkan aku. Tidak punya mata. Kulihat kamu sangat tidak asing. Apa kita pernah bertemu? Tamu, Anda sudah minum terlalu banyak. Nona besar sudah bangun. Semangkuk sup penghilang mabuk ini, jika diminum, kepala Anda tidak akan sakit lagi. Bagaimana saya bisa pulang tadi malam? Kenapa saya tidak ingat sama sekali? Seorang pelayan dari bar yang mengantar Anda pulang, saya sudah berterima kasih kepadanya. Baguslah kalau begitu. Oh iya, masalah yang saya minta Anda selidiki, sudahkah ditemukan? Sudah ditemukan. Ternyata Chen Tianqi masih memiliki seorang saudara tiri bernama Chen Tianwo yang bekerja di night bar. Dikatakan dia adalah anak tidak sah dari keluarga Chen, padahal ada cerita lain. Keterlaluan. Karena dia bekerja di night bar, maka malam ini saya akan pergi sendiri untuk memastikan apakah dia benar-benar. Apa katamu? Tianqi, ada apa ini? Ibu mungkin akan menjadi nenek. Benarkah? Bagus sekali. Para leluhur memberkati. Keluarga Chen kita akhirnya akan memiliki keturunan. Tapi Tapi apa kakak? Coba pikirkan, jika kakak Yi hamil anakmu, dia pasti akan menikahimu. Maka segala sesuatu milik keluarga Tang bukankah akan jadi milikmu? Benar sekali, Nak. Untungnya kita mengusir Tang Qing si jalang itu. Kalau tidak, kapan? Aku bisa menggendong cucu? Sekarang ini jauh lebih baik. Setelah keluarga Chen dan keluarga Tang menikah, proyek kerjasama keluarga Tang di Rongcheng. Bukankah semuanya akan menjadi milik keluarga Chen kita? ibu memang bijaksana. Tentu saja, ibumu ini memang hebat. Lingkungannya cukup bagus. Mari masuk ke dalam. Apakah di sini ada pelayan bernama Chen Tiannuo? Tiannuo, kau pergi keluar bersamaku malam ini, dan target penjualanmu bulan ini. Aku yang akan menanggung semuanya. Kakak Li, terima kasih banyak sudah membantuku. Ayo Kakak Li. Tiannuo, jangan menolak kebaikan. Kakak Li, ada tamu di kamar pribadi. Minta bertemu Tiannuo. Dia itu orang penting. Aku akan mengantarnya ke sana lebih dulu. Menyebalkan sekali. Baiklah, baiklah. Pergilah. Saudaraku, terima kasih sudah membantuku tadi. Terima kasih untuk apa? Dengar-dengar orang yang mencarimu bukan orang sembarangan. Cepat masuklah. Yang ini? Ya. Kalian menipuku? Kalian membohongiku? Mau bagaimana lagi? Salahnya bos kami. Terlalu dominan dan mudah membuat orang jengkel. Coba katakan kalau wajah cantikmu ini aku gores. Bagaimana nanti? Kamu bisa menyenangkan pelanggan lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Ada apa ini?
kalian bermalam tidak menganggap keluarga Tang serius ya? Anda salah paham. Nona Tang, kami sudah mengirim orang untuk mencari Chen Tianhuo. Mari kita tunggu sebentar lagi. Katakan saja terus terang. Chen Tianhuo disekap di ruang VIP dan sedang diberi pelajaran. Cepat antarkan aku. Ayo, ayo. Chen Tianhuo. Siapa Chen Tianhuo? Baiklah, kau bocah. Tuan besar datang, mencarimu, menyelamatkanmu. Kalian ini, wanita dangkal. Nona besar, Kau baik-baik saja? Kenapa kau di sini? Maaf. Kita pernah bertemu bukan? Aku melihatmu. Begitu tidak asing ya? Ternyata waktu itu aku mabuk. Kau yang mengantarku pulang ya? Masku. Nona besar, ada beberapa hal yang telah kami temukan, perlu kami laporkan kepadamu. Kepalamu terbentur, ada gegar otak ringan, dan kepalamu akan terasa pusing. Terima kasih. Aku ingin bertanya, berapa kira-kira biaya pengobatan di sini? Ini adalah kamar VIP, 100.000 rupiah per hari. Bagaimana aku bisa tinggal di sini? Sebaiknya aku cepat kembali bekerja, biaya pengobatan juga harus dibayar. Istirahatlah yang baik, tekan bel di samping tempat tidur jika ada sesuatu. Chen Tianhuo, kamu di mana? Aku... Kamu jalan tidak pakai mata, ya? Maafkan aku. Jalanmu ini tidak pakai mata. Maaf. Chen Tianhuo, kenapa kamu di sini? Ponsel bobrok begini masih saja kamu pakai? Coba katakan, kamu sudah bisa datang ke rumah sakit sebagus ini untuk berobat, tapi tidak mampu membeli ponsel. Minggir. Minggir? Boleh saja minggir? Kamu berlutut, menggonggong seperti anjing 2 kali, biarkan aku dengar. Chen Tianqi, jangan terlalu keterlaluan. Kak Tianci, untung saja kamu sudah lama melihat wajah aslinya. Coba lihat, belum sampai sebulan kan? Dia sudah mencari pria baru lagi. Tang Ching, kita belum bercerai kan? Kamu sudah mencari anak laki-laki busuk ini. Dan berhubungan? Kamu masih tahu malu tidak? Apa kamu masih tahu malu? Malu? Orang sepertimu masih tahu apa itu malu. Jangan karena dirimu yang kotor, lalu menganggap orang lain sama sepertimu. Aku hanya membalas budi penyelamat hidupku. Penyelamat hidup? Pantas saja, anak miskin seperti dia bisa berobat di rumah sakit sebagus ini. Ternyata kamu yang memberinya uang. Dari mana kamu dapat uang? Apa urusanmu? Kamu tidak benar-benar mencuri uang keluarga Chen untuk membiayai pria busuk ini kan? Tutup mulutmu dan bicara yang sopan. Kalau tidak, aku akan menyuruh keamanan untuk mengusir kalian berdua. Wah, bicaramu besar sekali. Jangan-jangan rumah sakit ini milikmu ya? Apakah Anda memerlukan bantuan? Mereka berdua ribut di sini, mengganggu istirahat pasien. Tolong bawa mereka keluar. Mohon Anda pergi. Jangan mendekat. Kalau aku kenapa-kenapa, apa kamu bisa bertanggung jawab? Tidak perlu. Kami akan pergi sendiri. Terima kasih. Mari kita bicara. Yi, kenapa satpam itu begitu patuh pada Tang Ching? Apa dia benar-benar? Kakak Tianci, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun juga mereka adalah pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat. Lagi pula, bagaimana mungkin putri keluarga Tang menjadi pramuniaga? Bagaimana mungkin putri keluarga Tang menjadi pramuniaga? Ada benarnya juga yang kamu katakan. Aku antarkan kamu pulang dulu. Besok, hasil pemeriksaan akan keluar. Ayo pergi. Namaku Tang Ching.
Bolehkah aku memanggilmu Tian Nuo? Tentu saja boleh, Nona Tang. Sejujurnya, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku secara khusus. Waktu itu, aku menyelamatkanmu, karena aku merasa kamu sangat tidak aman. Kamu tidak tahu? Tempat seperti bar, sangat rumit. Orang-orang di dalamnya sangat campur aduk. Kamu harus selalu waspada. Jika tidak, akan mudah disalahgunakan orang. Bagaimanapun juga, aku tetap ingin berterima kasih. Nona Tang, kamu tiba-tiba mencariku. Seharusnya bukan kebetulan, kan? Kau tiba-tiba mendatangiku. Pasti bukan kebetulan, kan? Betul, aku mencarimu. Karena kita punya musuh yang sama. Keluarga Chen. Kau tidak ingin ibumu tertipu sampai menjadi simpanan. Sedangkan aku tidak rela melepaskan pria brengsekku. Jadi, kita berdua bisa bekerja sama. Aku bermimpi, selalu ingin membantu ibuku membuktikan. Tapi sekarang aku tidak punya uang maupun kekuasaan. Dan masih berutang banyak untuk biaya pengobatan ibuku, biaya medis. Jadi, aku harus segera kembali bekerja di Dark Knight. Dark Knight, kau tidak bisa kembali lagi. Karena aku sudah membuat tempat itu gulung tikar. Apa kau membuat Dark Knight tutup? Kalian orang kaya ini, jika tidak suka bisa langsung bertindak, tapi kami para pekerja kehilangan mata pencarian. Maafkan aku benar-benar tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya melihat hari itu. Kau diintimidasi. Ingin membalas mereka. Sudahlah. Nona Tang, kau benarkah bisa membantu ibuku membuktikan? Bisa. Jadi, kau mau bekerja sama denganku? Tang Yiyi ini memang memiliki motif tersembunyi. Karena dia sangat ingin menikah ke keluarga Chen, maka aku akan membantunya. Besok siapkan undangan pesta keluarga Tang untuk keluarga Chen. Dan tolong periksa lagi dari pihakmu. Mereka hari ini pergi ke rumah sakit. Untuk apa? Jangan mendekat. Kalau terjadi sesuatu padaku, apa kamu bisa bertanggung jawab? Tidak perlu. Kami akan pergi sendiri. Hasilnya sudah keluar, Ibu. Ibu akan menjadi nenek. Benarkah? Aku sudah menanti selama bertahun-tahun. Keluarga Chen akhirnya punya keturunan. Ya, Putraku memang hebat. Kakak, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah kakak ipar menikah dan masuk rumah kita, segala sesuatu milik keluarga Tang akan menjadi milik kita. benar sekali. Tianci, cepat selesaikan prosedur perceraian dengan Tang King. Itu. Undangan. Undangan. Siapa yang memberikannya padaku? Benarkah? Yiyi, kau memang hebat. Ada apa? Yiyi bilang, keluarga Tang akan mengumumkan mitra proyek di jamuan ini. Pantas saja. Kalau begitu, undangan ini pasti kakak ipar yang memberimu. Dia pasti memberi petunjuk kepada kita bahwa di jamuan makan itu dia akan memberikan kesempatan kepada keluarga Chen kita untuk tampil di depan umum. Tian Qi, cepat ajak Tang King keluar. Dan ceraikan dia sekarang juga. Benar kak? Kau sama sekali tidak boleh melunak lagi. Kita harus membawanya ke sana, bahkan jika harus mengikatnya. Ngomong-ngomong soal Tang King, kalian tebak, saat kemarin aku dan Yiyi pergi ke rumah sakit, dia bersama siapa? Siapa? Chen Tiannuo. Si anak tidak sah itu. Tianqi, kalian berdua adalah saudara. Kau tidak boleh bicara seperti itu tentang Tiannuo. Apa yang Tian Qi katakan itu benar? Dia memang anak tidak sah. Kenapa kau marah-marah? Kalau kau bersimpati padanya, ikutlah bersamanya. Ayah, aku tidak akan memihakmu dalam masalah ini. Dulu, kau juga bersalah pada ibu. Dulu, kalau bukan karena keluarga Wang kita, Sudah, jangan bicarakan lagi masalah ini. Cepat urus perceraiannya. Bro, apa informasimu ini akurat? kakakku adalah kepala pelayan di keluarga Tang. Menurutmu akurat atau tidak? Roro, kamu memang punya cara. Tianqi mengirimiku pesan, katanya besok dia akan menceraikannya. Selamat sebelumnya untukmu. Terima kasih. Akhirnya aku bebas. Sudah beres? Tenang saja, semuanya sudah beres. Syukurlah kamu mengerti. Tidak lagi mengganggu Kak Tianqiku. Pria ini, aku tidak tertarik sama sekali padanya sekarang. Aku berikan padamu. Tang Qing jangan sok kuat ya. Nantinya Tianqi akan menjadi milikku. Tang Qing, jangan iri. Ya, Iri apa? Aku malah sedikit jijik.
Aku doakan kalian langgeng selamanya. Akan kulihat bagaimana nasibmu. Setelah kamu menikahi putri dari keluarga kaya raya itu, aku akan menantikannya. Ye, ibuku bilang, setelah kita kembali nanti, kita akan mencari tanggal baiknya, lalu segera merayakan pernikahan kita. Baik, aku akan mengikuti semua yang kakak Tianci katakan. Ye, mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Proyek keluarga Tang di Rongcheng harus diberikan kepada keluarga Chen. Tianqi, jangan khawatir setelah kita menikah nanti, milikku adalah milikmu. Ini adalah asrama perusahaan. Meskipun tempatnya tidak besar, tapi fasilitasnya lengkap dan bisa memasak juga. Maaf merepotkanmu. Untuk tinggal di sini dulu. Terima kasih banyak Nona Tang. Aku sedang khawatir mencari tempat tinggal. Jangan panggil aku Nona Tang, bukankah kita sekutu? Panggil saja namaku. Baiklah, terima kasih Tang Ching. Kalau begitu, malam ini kamu istirahat yang cukup. Sudah waktunya makan, bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Nanti saja besok biar aku yang traktir kamu makan. Hari ini kamu istirahat yang cukup saja. Baiklah, kalau begitu besok aku yang pilih tempatnya. Aku tahu ada restoran enak di dekat sini. Besok aku akan ajak kamu ke sana. Baik. Kalau begitu kamu pulang saja dan istirahat lebih awal. Punggung orang itu sedikit mirip Tiannuo. Tiannuo, benar kamu ya? Ayah selama bertahun-tahun ini selalu mencarimu, tapi tidak ada jejak. Kemudian ku dengar Tianqi bilang dia melihatmu bersama Tang King. Tidak disangka benar-benar. Tuan Chen, kita sepertinya tidak terlalu akrab. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Tiannuo, namun aku akan memberimu kompensasi. Yang kau sakiti? Apakah aku? Yang kau sakiti adalah ibuku? Kau jelas tahu dia adalah istri pertama. Kau demi uang malah meninggalkannya? Bahkan memfitnahnya sebagai wanita simpanan. Kau membuatnya tidak tenang di alam baka. Kau tahu itu? Nak, dulu aku juga punya kesulitan. Sekarang ibumu juga sudah tiada. Pulanglah bersamaku. Kamu adalah tuan muda utama yang sah dari keluarga Chen kita. Aku tidak menginginkannya. Nak, lihat. Menurutku tanggal ini bagus sekali. Kita tunangan dulu. Sebulan kemudian, langsung menikah saja. Kalau tidak nanti perut Gigi ini sudah besar. Jadi tidak cantik lagi. Bu, ibu dan kakak sedang memilih tanggal sembarangan ya? Menurutku lebih baik diskusikan dulu dengan Yiyi, lalu umumkan saja di pesta keluarga Tang. Bukannya itu lebih baik? Ide yang bagus. Nak, besok kamu pergi ke perusahaan keluarga Tang di Rongcheng, temui Yiyi, diskusikan masalah pertunangan ini. Baik. Besok, aku akan membawa proposalnya. Lagi pula, proyek itu juga akan diberikan kepada keluarga Chen kita. Jadi kenapa tidak menandatangani kontraknya lebih awal saja? Betul, apa yang dikatakan putraku benar. Suamiku, kenapa kamu pulang selarut ini? Kamu pergi kemana? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku tidur dulu. Hei, segera selidiki. Apa saja yang telah dilakukan suamiku secara diam-diam belakangan ini? Tuan, apakah sudah ada janji? Janji? Janji apa? Kamu tahu, aku ini siapa? Anda siapa? Aku ini pacar nona muda keluarga Tang kalian. Pergi. Pergi. Kamu gila. Ya? Nona Tang kita. Sekarang lajang. Kenapa anak haram itu bisa masuk? Jaga mulutmu, bersihkan. Saya bekerja di sini, tentu saja bisa masuk. Nyonya, di sini ditemukan bahwa Direktur Chen akhir-akhir ini secara diam-diam menghubungi Chen Tiannuo. Bagus. Orang tua ini berani-beraninya tanpa sepengetahuan saya, diam-diam mencari anak haram itu. Kamu terus awasi dia untuk saya. Dan juga, tolong carikan beberapa preman untuk saya. Ibu, sekarang Tang Yiyi sama sekali tidak mau bertemu saya. Kenapa dia begitu? Kamu sudah bercerai demi dia. Lalu, hari ini saya di perusahaan Tang bertemu dengan Chen Tiannuo itu. Saya curiga, dia ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Yiyi. Anak berandal itu lagi, akhir-akhir ini dia membuat rumah kami tidak bisa tenang. Masalah ini, kamu tidak perlu mengurusnya. Saya akan menyuruh orang untuk memberesinya. Kamu juga bersikap baiklah pada Yiyi. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana dia memperlakukanmu, kita semua melihatnya. Kamu juga harus menunjukkan sesuatu.
Pak Tua, Anda baik-baik saja? Pak Tua, di mana rumah Anda? Bagaimana kalau saya antar Anda pulang saja? Ayo. Hati-hati. Anda baik-baik saja? Apa yang ingin Anda lakukan? Lepaskan kami. Berapa banyak uang yang kalian inginkan? Akan kami berikan semua. Dalam pekerjaan ini, yang terpenting adalah reputasi. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kalian karena telah menyinggung seseorang. Saya akan melindungi Anda. Kalian siapa? Saya kembalikan perkataan Anda. Anda telah mengganggu orang yang seharusnya tidak diganggu. Maaf, Nona Sulung, kami datang terlambat. Kenapa sekretarisku meneleponnya? Nyonya, gawat. Preman yang Anda suruh cari bukan hanya tidak menyingkirkan Tuan Muda Chen Tianhuo, tetapi juga mereka. Apa katamu? Chen, ada apa denganmu? Dasar wanita, pikiranmu sangat jahat. Bagaimanapun Tianhuo juga putra kandungku. Apa maksudmu? Kau sekarang terang-terangan melindungi anak haram itu untuk merebut harta keluarga, benarkah? Kau bersekongkol dengan sekretarisku, mencelakai Tianhuo, dan kau malah memutarbalikkan fakta. Aku beritahu kau, jika terjadi sesuatu pada Tianhuo, aku tidak akan membiarkanmu. Suster, dia benar-benar tidak perlu dirawat inap? Tidak perlu, lukanya tidak parah, dirawat dengan baik, dan jangan sampai kena air saja. Tianhuo, sungguh aku minta maaf, aku tidak pernah menyangka wanita jahat itu akan menyuruh orang mencelakaimu. Sudah, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Kalau begitu kita tidak bisa. Berikan ayah kesempatan. Tianhuo, bagaimana kalau kita mengobrol baik-baik saja? Lagi pula ada masalah. Lebih baik dibicarakan. Lalu kamu? Aku tidak apa-apa. Sebentar lagi sopir akan datang menjemputku. Jika kamu masih ingin menjelaskan perbuatan kotor itu, kurasa tidak perlu. Selama bertahun-tahun ini, aku juga sudah tidak sekali dua kali mengalaminya. Tianhuo, maksudmu? Kamu pikir wanita seperti apa yang kamu nikahi, istri dan ibu yang baik? Lalu bagaimana? Bantu ibuku dibenarkan, dan namanya, sebagai istri sah secara terhormat, ditulis dalam silsilah keluarga Chen. Pikirkan baik-baik, baru temui aku lagi. Kamu tidak perlu repot-repot mengantarkan bubur kemari. Terlalu merepotkan. Manajer Zeng akan mengirim orang untuk merawatku. Aku hanya bisa menyampaikan permintaan maafku seperti ini. Bagaimanapun, kali ini aku yang telah merepotkanmu. Ayo, cepat minum buburnya. Ternyata kakak kecil dulu begitu polos. Sayangnya, aku tidak mengenalinya lebih awal. Ayah, kau tega sekali memarahi ibu karena anak haram itu? Demi dia, apakah kau tidak lagi menginginkan aku dan adik? Ayah, kali ini ayah agak keterlaluan. Kalian berdua jangan menghalangi, biarkan dia pergi bersama anak haram itu. Benarkah? Baik. Bu, Yiyi bilang dia akan pergi memilih gaun bersamaku akhir pekan ini. Kak, aku juga mau ikut. Pergilah kalau mau. Tapi jangan sampai kakak iparmu yang membayar. Dengar tidak? Tiangki, gaun Yiyi kali ini, kamu yang bayar untuknya. Jangan sampai keluarga Tang meremehkan keluarga Chen kita. Ayah, kakak akan menikah dengan Nona Yiyi. Keluarga bangsawan paling mementingkan harga diri. Jika ayah bersikeras mengakui Chen Tianhuo sekarang,
itu mungkin akan memengaruhi pernikahan kita dengan keluarga Tang. Ayah tidak menginginkan cucu lagi? Baiklah. Kalau begitu kita bicarakan setelah pesta selesai. Oke. Halo, bagaimana hasilnya? Nona besar, saya sudah membuat janji dengan Tang Yiyi untuk pergi memilih gaun besok, sekalian memperkenalkan Jiang Ye padanya. Baik, semua berjalan sesuai rencana. Ye. Katanya putri kepala pelayan, keluarga Tang dari kota Hai, juga akan datang hari ini, ya? Benar, aku dan Churo adalah teman baik. Roro di sini. Inikah tuan muda sulung keluarga Chen? Benar, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Chen Tianqi, dan yang ini adalah adiknya, Chen Meng. Siapa yang bersamamu ini? Ini adalah tuan muda keluarga Jiang dari kota Hai, Jiang Ye. Salam Tuan Muda Jiang, aku Chen Meng. Halo. Tuan muda Jiang datang ke kota Rong untuk inspeksi kali ini. Aku juga tidak terlalu familiar dengan tempat ini, jadi terpikir untuk mempertemukan kita semua. Maaf telah mengganggu. Jangan sungkan, teman Roro adalah temanku juga. Baiklah, kita jangan lagi mengobrol di depan pintu. Ayo masuk saja, ya. Ayo. Silakan masuk. Aku lihat kamu memilih setengah hari. Gelisah? Apakah ada masalah lain? Memang benar kamu adalah sekutuku. Nanti ingat bekerja sama denganku untuk berakting. Ye. Hari ini, pilih saja apapun yang kamu suka. Aku yang akan membelikannya untukmu. Tuan muda Chen memang dermawan. Yiyi, kenapa kamu tidak segera memilih? Menurutku yang itu sangat bagus. Mawar Malam, karya unggulan dari Paris. Bagus, aku mau yang ini. Kau bilang mau lalu boleh ambil begitu saja? Apa kau perampok? Apa kau tidak lihat Tangking yang pertama kali mencobanya? Kenapa kau selalu ada di mana-mana, menghantui? Aku tidak peduli, aku mau yang ini. Kakak Tianqi. Baiklah, kita beli gaun ini. Memangnya kenapa? Gaun ini milikku, bungkuslah. Tangking, janganlah kau sok kaya di sini. Dulu kau adalah staf penjualan di sini gaun ini. Kau sungguh tidak mampu membelinya. Ini berapa banyak harganya? Gaun pesta ini 80 juta rupiah. Kakak Tianqi, aku mau. Belikan untukku. Yiyi, kurasa gaun ini sepertinya tidak begitu indah. Bagaimana kalau kita pilih yang lain saja? Bukankah kalian tetap tidak mampu membelinya? Untuk apa berlagak? Kamu. Yiyi, menurutku gaun ini sangat cocok untukmu. Jika uangnya tidak cukup, Tuan Muda Jiang punya. Tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk sesuatu yang benar-benar diinginkan. Kartu ini, pakai untuk membayar. Tuan Muda Jiang, ini. Terima kasih banyak. Sepertinya rok ini tidak bisa kita beli. Ayo pergi. Melihat suasana hatimu sangat baik, sepertinya tadi kamu sengaja memprovokasi mereka untuk membeli rok haute couture itu. Aku membantu Tang Yiyi melihat wajah asli keluarga mereka. Jangan lihat Chen Tianqi seorang anak orang kaya, tetapi semua kendali keuangan keluarga mereka ada di tangan ibunya. Jadi, hal-hal yang tidak dihasilkan dari kerja keras sendiri itu tidak bisa diandalkan. Jadi, selama bertahun-tahun ini, meskipun aku hidup sangat susah, tapi hatiku sangat tentram. Tianwo, kamu pasti akan semakin baik. Aku percaya padamu. Pasti akan semakin baik. Nak, ada apa ini? Bu, aku benar-benar malu hari ini. Bisakah ibu, jangan selalu membatasi kartu kreditku. Aku tadi mengajak Yiyi membeli pakaian, tapi uangnya tidak cukup. Pakaian apa? 5 juta rupiah masih tidak cukup? Itu busana dari Paris Couture menurut ibu mahal atau tidak? 8 juta rupiah per gaun? 8 juta rupiah? Untuk membeli satu gaun? Bu, itu Tang Yiyi. Dia bukan Tangking. Dia adalah putri dari keluarga terpandang. Tentu saja tidak bisa disamakan, kan? Uang untuk membeli pakaian hari ini. Bahkan aku meminjam dari dia. Harus dikembalikan. Benar, harus dikembalikan. Tuan Jiang yang membantu kita membayar tadi adalah Jiang Ye dari keluarga Jiang dari Haicheng. Keluarga Jiang dari Haicheng? Benar. Keluarga Jiang dari Haicheng itu adalah keluarga terhormat yang sangat kaya. Dan Jiang Ye itu, dia sangat tampan dan berkarisma. Aku rasa adik perempuan menyukainya. Kalau kamu punya kemampuan, menikah ke keluarga Jiang itu akan sangat membantu keluarga Chen kita. Benar-benar tidak disangka, Chen Tianqi ini bahkan tidak bisa mengeluarkan 8 juta rupiah. Sayang sekali keluarga mereka di Rongcheng masih dianggap memiliki reputasi. Sebenarnya bukan tidak bisa mengeluarkan, utamanya uangnya ada di calon mertua. Calon ibu mertuamu itu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Chen Tianqi ini hanyalah pria manja yang tidak berguna.
Yi, bukan aku bermaksud cerewet, tapi kamu harus lebih berhati-hati, ya. Churro, hanya kamu yang peduli padaku. Ah, benar juga. Hari ini, berkat Tuan Muda Jiang, aku belum sempat berterima kasih padanya. Itu mudah saja. Aku akan kirim kontak WeChat-nya padamu. Kamu bisa berterima kasih sendiri padanya. Baiklah, terima kasih ya. Jika bukan karena Tuan Muda Jiang hari ini, aku pasti akan sangat malu di depan si Jalang Tangking itu, sampai kehilangan muka. Sepertinya aku harus bergerak lebih cepat. Aku, Tang Yi, akan menikah. Aku akan menikahi pria terkaya. Nona besar, laporan pemeriksaan kehamilan Tang Yi yang diminta untuk diselidiki terakhir kali, sebenarnya itu adalah pemalsuan yang dia lakukan dengan menyuap orang dalam. Dan ini satu lagi, ini adalah bukti pernikahan ayah Chen dan ibu Tuan Muda Tiannuo saat itu. Aku ingin melihat siapa di antara mereka berdua yang akan bertindak lebih dulu. Mengapa kamu di sini? Apa urusanmu? Apakah hotel ini milikmu? Sungguh ikut campur. Kamu? Apa kamu? Nona Tang ini, untuk siapa dia begitu bersemangat? Sejauh yang saya tahu di Hotel Rongcheng ini, orang besar yang ada sekarang hanyalah Jiang Ye. Mungkinkah Chen Tianqi sudah tidak bisa memuaskanmu lagi? Jangan bicara sembarangan. Waktu itu Tuan Muda Jiang membantuku. Ini hanyalah sebuah tanda terima kasih. Kalau begitu, semoga berhasil. Kamarnya di 8808. Nona Yi, mengapa kamu datang? Masuklah dan bicara. Tuan Muda Jiang, hari ini, saya datang khusus untuk berterima kasih kepadamu. Ini adalah sedikit hadiah yang saya buat sendiri. Aku ingin kamu menyuapiku. Baik. Enak tidak? Enak. Tapi, aku lebih ingin memakanmu. Dasar, Tuan Muda Jiang sungguh pandai bercanda. Aku tidak akan memaksamu. Saat pesta makan malam keluarga Tang, berikan aku jawabannya. Nona Tang, saatnya bangun. Kenapa kalian datang sepagi ini? Hari ini ada perjamuan di Rongcheng, Anda harus tampil memukau. Jadwal hari ini cukup banyak, mari kita lakukan satu persatu. Anda bisa mandi mawar terlebih dahulu. Tapi aku sudah mandi tadi malam. Cepat layani Nona Tang. Jangan buka selimutku. Kakak ipar. Mereka semua melihat mawar malam Anda. Aku berani bertaruh, malam ini pasti akan memukau semua orang. Kak, bukankah itu sangat membanggakan? Tentu saja. Men, hari ini Anda juga sangat cantik. Ayo. Mengapa di sana begitu ramai? Apakah itu seseorang yang penting? Yi, apakah itu kerabat dari keluarga Tang kalian? Kita harus cepat pergi menyapa mereka. Tidak perlu. Duduklah dulu. Ini anak bangsawan dari keluarga mana? Lihatlah pinggulnya bergoyang, cukup cantik juga. Cantik apanya? Perempuan penggoda seperti sedang merayu orang saja. Sepatu apa yang manajer Zeng siapkan untukku ini? Terlalu licin. Apa yang dia banggakan? Bukankah dia hanya mantan istri yang tidak kuinginkan? Oh, ternyata wanita yang ditinggalkan ya. Sayang sekali pria tampan di sebelahnya. Wanita yang lebih dewasa, lebih menawan. Kakak Tianqi, aku ingin ke toilet sebentar. Cepat pergi, cepat kembali. Baik.
Ingat untuk merekam. Terima kasih kepada hadirin sekalian atas kehadiran Anda pada jamuan makan malam keluarga Tang ini. Pada jamuan makan malam hari ini, Nona sulung keluarga Tang akan memilih mitra untuk proyek Kotarong. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara makan malam keluarga Tang ini. Apa Anda tidak merasa pria ini sedikit familiar? Sekarang familiar atau tidak, itu tidak penting. Mulai sekarang, dia harus bekerja untuk keluarga Chen kita. Mari kita lihat terlebih dahulu daftar keluarga kandidat untuk proyek yang lolos seleksi kali ini. Yi, kenapa belum kembali? Ini. Kenapa perusahaan Chen kita tidak ada? Betul, nak. Cepat pergi dan tanyakan. Apa kalian melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin perusahaan Chen kita tidak ada? Mengapa keluarga Chen kalian harus ada? Apa keluarga Chen kalian pantas? Sebuah perusahaan dibangun di atas integritas, tetapi keluarga Chen kalian mengingkari janji dan suka menjilat. Dan Chen Tianqi berselingkuh saat menikah. Dengan kalian, apa kalian juga ingin mengambil proyek keluarga Tang di Rongcheng? Sungguh konyol. Tang King, jelas-jelas kamu dendam padaku setelah kuceraikan dan ingin memfitnahku. Apa buktimu? Apa buktimu? Bukti? Ini buktinya. Ini adalah laporan pemeriksaan untuk Tang Yiyi. Ketika hasil tes ini keluar, kami belum bercerai. Dia sudah hamil. Aduh, kami benar-benar difitnah. Kami dijebak. Betul. Wanita itu, Tang Qing, dia hanyalah seorang tenaga penjualan. Tianqi kami berhati baik, mengingat dia sangat tergila-gila, jadi dia menikahinya. Tapi dia sudah menikah di keluarga kami. Selama bertahun-tahun, tetapi tidak bisa memiliki anak. Kalian bilang, untuk keluarga seperti kami, jika tidak bisa memiliki keturunan, betapa tidak berbakti itu? Lagi pula, ada 3 hal yang tidak berbakti. Tidak memiliki keturunan adalah yang terburuk. Benar kan? Tapi Tang King ini, dia masih tidak mau bercerai sampai sekarang, selalu menunda-nunda. Ibunya dulu ikut campur dalam hubungan saya dan Lao Chen, lalu melahirkan anak haram ini. Betul, mereka berdua sekarang bersatu, ingin menjebak kami. Wanita selingkuhan ini benar-benar keterlaluan. Anak wanita selingkuhan ini juga bukan orang baik. Hari ini aku akan tunjukkan padamu siapa sebenarnya wanita selingkuhan yang asli. Lihatlah dengan matamu sendiri. Dasar tidak tahu berterima kasih, penipu. Dulu demi perusahaan, keluarga besar kami, sudah mengeluarkan uang dan tenaga. Bukan kamu yang gila. Kamu telah menipuku. Selama bertahun-tahun ini, aku akan menghabisimu. Jangan ikut campur. Ada banyak orang di sini. Jangan berkelahi, jangan memukuli ibu. Ada apa ini? Yi, kamu datang tepat waktu. Cepat usir 2 anjing rendahan ini. Dari sini. Mereka memfitnah seluruh keluarga kami. Mengapa tidak boleh? Mengapa tidak boleh? Karena Yi kami adalah nona besar keluarga Tang. Bukankah kamu bilang nona besar Tang akan mengumumkan mitra kerja? Cepat minta Yi untuk mengumumkannya. Kapan aku pernah bilang dia adalah nona besar keluarga Tang? Bukan? Siapa Yi? Nona besar keluarga Tang adalah Tang King. Kapan saya mengatakan dia adalah nona muda keluarga Tang? Kalau bukan Yi, siapa lagi? Nona muda keluarga Tang adalah Tang Qing. Saya selalu tahu dia anggota keluarga Tang, tapi saya tidak pernah menyangka dia ternyata adalah nona muda dari keluarga Tang, keluarga konglomerat papan atas di Haicheng itu. Saya umumkan, mitra proyek keluarga Tang di Rongcheng adalah Tuan Muda Jiang Ye dari keluarga Jiang di Haicheng. Chen Tiannuo. Kenapa kamu tidak menungguku, malah pergi sendiri? Misi saya sudah terlaksana sepenuhnya. Lagi pula di depan banyak orang ini, saya sudah membuktikan bahwa ibu saya bukan orang ketiga. Apa itu belum cukup? Cukup apanya? Saya beritahu kamu, kita adalah sekutu. Jangan lupa, setelah ini masih ada kejutan yang lebih besar untukmu. Sudah kubilang pada kalian, perlakukan Tang Qing dengan lebih baik, tapi tidak mau mendengarkan. Lihat, putri kandung kalian hilang, kan? Berhentilah mencibir begitu. Dulu saat kami mengusirnya, kamu juga tidak menentangnya, kan? Sudah jam berapa ini? Kalian masih bertengkar di sini. Keluarga Chen kita masuk berita, katanya kakak selingkuh dalam pernikahan, kata-katanya sangat tidak enak didengar. Apa? Penarikan saham? Sekarang para pemegang saham bilang, karena keluarga Chen kita telah menyinggung nona sulung keluarga Tang, mereka semua ingin menarik saham. Mena. Pak Chen, Ayah, Chen. ada apa denganmu? Bagaimana keadaanmu, Pak Chen? Ayah, kamu baik-baik saja? Pak Chen, jangan menakuti kami. Pak Chen.
Ada perlu apa mencariku? Tang King, berita terpanas itu, apa itu perbuatanmu? Kamu yang memaksa pemegang saham Chen Group untuk menarik saham. Apa sebenarnya niatmu? Laporan-laporan itu semuanya fakta. Jika tidak ingin orang lain tahu, janganlah melakukan perbuatan itu. Kamu sebenarnya mau apa? Agar bisa meninggalkan keluarga Chen sendirian? Kalau keluarga Chen tidak bisa bertahan lagi, bisa dipertimbangkan untuk dijual kepadaku, kan? Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengakuisisi perusahaan Chen? Ada pemikiran seperti itu, tapi ditolak. Tiannuo, kamu tidak mungkin berhati lembut, kan? Setahuku, ayahmu sekarang sudah dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengan Tianqi? Wanita itu bilang, dia bisa memberikan harga yang bagus agar aku menjual perusahaan Chen. Dia bermimpi. Perusahaan Chen hanya bisa milik keluarga kita. Ayah sudah bangun? Perusahaan. Sekarang bagaimana keadaannya? Pergi mohon pada Tiannuo. Aku tidak mau. Aku mati pun tidak akan memohon pada anak haram itu. Kak, kalau memang tidak ada pilihan lain, tolong mohon pada kakak Yi. Meskipun dia bukan nona besar keluarga Tang dari Hai Cheng, dia juga nona besar keluarga Tang dari Rong Cheng. Krisis Chance Enterprise kali ini, kamu tidak bisa hanya berdiam diri saja. Lagi pula, di perutmu ada anak kita. Sekalipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan anak kita, kan? Benar? Tianqi, mengenai masalah ini, keluargaku agak sulit untuk mengaturnya. Lagi pula, kita juga belum bertunangan. Jadi tidak ada dasar yang kuat dan tidak sesuai. Namun, aku punya satu cara. Katakan. Aku bisa minta Roro untuk mengenalkanmu pada Jiang Ye. Lihat saja, dia baru saja mendapatkan proyek Tang Family. Jika kamu sekarang berteman baik dengannya, perusahaan Chance bukankah bisa lancar melewati masa sulit ini? Baik, Yi. Kalau begitu, kamu hubungi dia dulu. Baik. Terima kasih atas bantuan Jiang. Kali ini telah menyelamatkan keluarga Chen dari masalah besar. Sangat berterima kasih. Saya juga hanya membantu sedikit, tetapi setelah mendapatkan proyek Tang Family, dana tunai yang saya miliki juga tidak banyak. Jadi, harga yang bisa saya berikan hanya sebesar ini. Jika Anda merasa bisa menerimanya, maka mari kita tanda tangan kontrak. Ini terlalu sedikit, kan? Bukankah ini seperti mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain? Jika kamu mengatakan begitu, ya sudah. Mama, jangan banyak bicara. Kak, sudah jam berapa ini? Kamu masih ragu-ragu apakah kamu benar-benar akan menjual perusahaan kepada Tang Qing si bajingan itu? Aku tanda tangan. Tuan Jiang, kenapa kamu belum tanda tangan? Jangan terburu-buru, aku di sini, bukan aku yang menandatangani. Sudah lama menunggu, aku datang. Pekerjaan ini dilakukan dengan baik, aku beri kamu penghargaan. Terima kasih, Nona Besar. Kalian bersekongkol? Memangnya kenapa? Chen Tianqi, sudah kubilang sejak dulu, kamu menikahi wanita ini, akan ada akibatnya. Kamu rubah tua. Setelah kerjasama ini berhasil, kamu berencana bagaimana akan membalas budiku. Aku lihat Chen Meng dia kepadamu punya maksud tersembunyi. Cemburu? Kamu tenang saja. Nanti, aku akan menjadikanmu nyonya muda keluarga Jiang. Dasar nakal. Dasar wanita murahan, sifatnya tidak setia. Mengandung anakku, tapi masih bercampur dengan pria lain. Ada apa? Kamu mau memukulku? Pukul saja. Aku kan sedang mengandung keturunan keluarga Chen. Chen Tianqi, apa kamu bodoh? Dia sama sekali tidak hamil, dia membohongimu. Lagi pula, kamu juga tidak rugi, hanya membeli sebuah gaun seharga 8 juta rupiah saja. Omong kosong, 8 juta rupiah itu bukan uang ya. Kembalikan uang itu padaku. Dasar wanita jalang. Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda Tuan Muda Jiang. Jiang Ye, tolong aku. Kamu sudah berjanji akan menikahiku. Kamu ini benar-benar bodoh, atau hanya berpura-pura bodoh? Keluarga Jiang kami
akan menikahi wanita yang sudah tidak suci sepertimu, sudah gila. Ini serahkan padamu untuk diurus. Aku pergi mengantar hadiah. Tianwo, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi kamu, bisakah kamu melepaskan perusahaan keluarga Chen? Bagaimanapun juga, kamu juga bermarga Chen. Aku datang hari ini hanya ingin melihatmu. Untuk hal lain, aku tidak bisa memutuskan. Meskipun aku sangat miskin, tetapi bagiku, uang dan kekuasaan tidak pernah menjadi yang utama. Kamu, pergilah mohon pada Nona Besar Tang. Mengapa kamu harus menyusahkannya? Dari awal hingga akhir, yang kamu pikirkan hanya perusahaan. Kamu tidak pernah memikirkan apa yang dia inginkan. Aku beritahu kamu, masalah perusahaan, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memberikannya kepada Chen Tiannuo. Lagi pula dia juga bermarga Chen. Tang King, saya tidak butuh belas kasihanmu. Lagi pula, saya tidak mengerti kenapa kamu begitu baik padaku. Karena kamu pantas mendapatkannya. Tiannuo, kamu memang pantas. Semua yang terbaik akan kuberikan padamu. Sepertinya kamu tidak mengingat apapun. Ikutlah denganku ke suatu tempat. Tiannuo? Apa kamu masih ingat tempat ini? Apa kamu masih ingat gadis kecil yang saat itu jatuh ke laut? Ternyata, si cengeng itu adalah kamu? Sejujurnya, aku tidak pernah memberitahumu. Dulu aku menikah dengan Chen Tianqi. Itu karena aku salah mengira dia adalah kamu. Sebenarnya, janji yang kubuat saat itu tidak pernah berubah. Hanya saja aku tidak tahu, apa kamu masih mau menerimaku?